Hai, welcome to our channel. Kali ini kita belajar kimia. Jika kalian suka video ini, kalian bisa dukung kami dengan subscribe, comment, and like video ini supaya kami semakin semangat dalam berbagi ilmu, guys. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai haloalkana. Nah, haloalkana adalah senyawa karbon turunan alkana yang satu atau lebih dari atom H dari alkananya itu diganti dengan atom halogen. Halogen itu artinya golongan 7A ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, ini tata nama haloalkana dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, monohaloalkana. Nah, seperti namanya ya, karena monohaloalkana berarti haloalkananya hanya satu aja. Oke, nah ini tata namanya, caranya begini. Untuk rantai bercabang, nomor rantai C dimulai dari atom C yang paling dekat dengan atom halogen. Nah, kita langsung ke contoh ya. Perlu diingat juga untuk ini, kita selalu mulainya kalau nggak dari CH3, CH2. Untuk halogennya nggak masuk dalam rantai ya. Jadi dia selalu di luar rantai. Jadi misalnya seperti ini. Jadi dia di luar. Jadi di sini kita bisa tahu deh. Ini nomor 1, ini nomor 2. Ya. Karena apa? Nih, nomor rantai C dimulai dari atom C yang paling dekat dengan atom halogen. Nah, kalau dari sini kan kelihatan yang paling dekat adalah Cl. Jadi ini namanya adalah Cl itu kloro dan 2 itu berarti etana. Oke? Gampang ya? Jadi kita kasih namanya si halogennya dulu. Nah, berikutnya kita ke contoh yang bawahnya. Jadi di sini kita lihat ada 1 2 3 4 5. Kita pokoknya cari yang paling panjang ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, sama-sama 5. Nah, saya buatnya seperti ini. Lalu untuk penomorannya selalu kita dari yang paling dekat sama haloalkana, bukan dari alkil. Jadi di sini satunya dari ujung sebelah kanan. Jadi ini 1 2 3 4 5. Tuh, paham kan? Lalu pemberian namanya, F itu fluoro, CH3 itu metil. Nah, penulisannya berarti duluan abjad F. Jadi di sini 2 fluoro, 4 metil, dan ada 5 itu berarti pentana. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Polihaloalkana. Nah, kalau dari namanya polihaloalkana berarti dia terdiri lebih dari satu halogen ya. Yang pertama, bila atom hidrogen pengganti H sama, maka nama halogen disebut satu kali dan dilengkapi dengan awalan yang menyatakan jumlah atom halogen yang sama. Nomor letak atom halogen ditulis semua. Maksudnya seperti apa? Yuk kita langsung ke contoh. Nah, di sini contoh nomor 1 yang ini ya. Jadi kita lihat di sini maksudnya gini ya. Nah, di sini maksudnya pengganti atom H itu sama, maksudnya kayak gini. Nih, Cl sama Cl. Oke? Jadi sama-sama Cl. Lalu kita hitung ya. Jadi di sini paling panjangnya 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Jadi yang paling panjang kebetulan di sini bukan 5 tapi 4. Karena kalau misalnya kita pilih yang 5, 1 2 3 4 5, yang ini enggak terhitung. Ya. Kan kita harus ingat juga tata cara nama yang ini ya. Nomor rantai C dimulai dari atom C yang paling dekat dengan atom halogen. Jadi di sini kalau kita kasih nomor 1 2, ketemunya nomor 2. Tapi kalau dari sini langsung nomor 1 kan? Nah, dari sebab itu kita pilihnya tetap yang seperti ini. Jadi bukan yang 5. Lalu kita kasih nomor 1 2 3 4. Untuk pemberian namanya, Cl itu kloro, tapi kita pakai abjadnya C. Oke. Nah, C dibanding sama metil ya, C dibanding sama M itu duluan abjad C. Jadi kita tulisnya kloro dulu.
Lalu nama halogen disebut satu kali kalau misalnya sama. Jadi di sini kloronya jangan tulis ada kloro gitu, enggak. Tapi gini, dilengkapi dengan awalan yang menyatakan jumlah atom halogen yang sama. Jumlah awalannya kayak gini. Cl-nya ada 2, jadi dia dikloro ya. Jadi mirip kayak tata nama alkil ya, yang ada mono, di, tri, tetra. Oke. Lalu berikutnya nomor letak atom halogen ditulis semua. Jadi maksudnya kayak gini. Ini dia terletak di nomor 1 dan terletak di nomor 3. Jadi 1,3 dikloro. Oh iya, untuk penulisannya ini kita kenapa tulisnya kloro dulu? Karena abjadnya itu kloro itu kita makainya C ya, bukan K ya. Jadi C dibanding etil dibanding metil. Jadi pastikan C dulu yang ditulis. Habis itu baru abjad E ya. Jadi di sini 2 etil, 3 metil, dan yang terakhir adalah 4 ya, berarti butana. Sekarang kita ke poin kedua. Ya, di poin kedua, bila atom halogen berbeda, maka rantai C dimulai dari atom C yang paling dekat dengan atom halogen yang lebih elektronegatif. Atau kalau misalnya dalam penomoran kita dahulukan atom C-nya itu ketemunya yang mana ya? Ketemunya F, Cl, Br, atau I dulu. Nah, ini urutannya. Ya, ini urutannya dari yang paling utama itu F, kedua baru Cl, ketiga baru Br, dan keempat I. Berikutnya nama halogen disebutkan sesuai urutan abjad huruf depan nama halogennya. Biar lebih paham kita langsung ke contoh aja. Nah, contohnya yang seperti ini berarti ketahuan ya, kita rantainya pasti yang gini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi walaupun ini yang paling panjang itu nggak dipilih ya, karena kita harus dahulukan yang ketemu dengan unsur halogennya. Jadi rantainya seperti ini. Lalu penomorannya ya. Nah, penomorannya kita lihat bisa mulai dari ujung kiri, bisa juga mulai dari ujung kanan. Lalu kita lihat aturan yang ini. Rantai C dimulai dari atom C yang paling dekat dengan atom halogen yang lebih elektronegatif, atau yang tadi saya bilang, ini urutannya lebih utamakan yang paling atas dulu. Kebetulan di sini nomor satunya sama-sama ketemunya di F dan juga di BR kalau misalnya kita mau melakukan pemilihan. Jadi pasti selalu dimulai dari yang F dulu. Ini satunya. Oke. Jadi kita dahulukan berdasarkan elektronegatifnya. Jika dia berada di posisi yang membuat kita harus memilih yang mana. Di sini berarti kita kasih nama, ada F itu ada fluoro, ada kloro, ada bromo. Ya, Br itu bromo. Kalau I itu iodo. Ya. Jadi di sini ketahuan abjad yang pertama B. Jadi kita tulis dulu 5 bromo. Berikutnya abjad berikutnya adalah Cl ya. Dan Cl-nya itu ada 2 di urutan nomor 3. Jadi 3,3 di kloro. Lalu berikutnya 1 fluoro. Nah, baru di sini urutan keempat dia ada etil, ada metil juga. Pasti abjadnya duluan etil ya. Jadi kita tulis 4 etil, baru 2 metil, dan ada 5 itu namanya pentana. Nah, ini adalah penjelasan contoh soalnya juga. Setelah ini ada soal latihan. Kalian coba latihan biar benar-benar memahami tentang penamaan haloalkana ini. Untuk kunci jawaban, kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Oke, sekian video kali ini ya. Terima kasih sudah belajar bersama di channel kami. Semoga kalian dapat memahami dengan baik ya. Ingat untuk subscribe, comment, and like, serta juga boleh bantu share ke teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.